Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mahasiswa, ananda sekalian. Sekarang kita masuk kuliah pertemuan ke-6. Topiknya, materi kita adalah sistem kekerabatan. Sistem kekerabatan di Minangkabau. Pertama kita ketahui dulu kekerabatan itu berasal dari bahasa Arab qaraba atau karib atau orang dekat, orang sedarah. Kekerabatan istilah antropologi adalah ikatan kekerabatan karena sedarah, senenek moyang, seketurunan, dan perkawinan. Sistem kekerabatan adalah salah satu unsur kebudayaan. Kita ketahui unsur kebudayaan itu, pertama sistem bahasa, kedua sistem peralatan hidup atau teknologi, ketiga sistem ekonomi atau mata pencaharian, sistem kemasyarakatan dan organisasi sosial, ilmu pengetahuan, kesenian, sistem kepercayaan, agama. Nah, kekerabatan itu sama dengan sistem sosial. Nah, 3 bentuk kekerabatan di Indonesia. Ada matrilinear, ada patrilineal, dan ada bilateral atau parental. Di kekerabatan di Minangkabau, orang Minangkabau ini memiliki kekerabatan yang unik. Nah, dalam kuliah ini uraian materi kita adalah pertama sistem kekerabatan matrilinear, 2 ciri-cirinya, yang ketiga peranan perempuan dan laki-laki di Minangkabau, keempat sistem perkawinan, 5 sistem harta waris. Nah, sebagaimana dilihat dalam diagram, itu ada lambang laki-laki dan perempuan. Jadi dalam kekerabatan, nah jadi ada laki-laki dan perempuan, kemudian melahirkan anak 2 orang, perempuan dan laki-laki. Jadi garis keturunan di Minangkabau itu ditarik dari garis keturunan ibu. Anak dari pihak laki-laki tidak termasuk dalam hitungan kekerabatan sekaum. Apa itu matrilinear? Matrilinear itu adalah sistem kekerabatan menurut garis keturunan dari ibu. Di dunia ini ada 5 suku yang anut matrilinear. 1 Minangkabau, 2 Indian di Apache Barat, 3 Navajo, Paulo, dan Crow di Amerika Serikat, 4 suku Khasi di Meghalaya, India Timur, dan 5 Nahi di Provinsi Sichuan dan Yunnan di Tiongkok. Ada 5 yang matrilinear, Minangkabau salah satunya. Apa ciri matrilinear? Keturunan dari garis ibu, warisan suku dari suku ibu, eksogami, kawin harus dengan luar suku, ibu pemegang kekuasaan suku, dalam praktiknya oleh laki-laki, tapi ibu menyimpan harta, itu ciri matrilinear Minangkabau. Perkawinan matrilokal, suami tinggal di rumah istri maksudnya, jadi suami itu pulang ke rumah istri, ayah berada di luar suku istri dan anak-anaknya. Harta pusaka diwariskan dari mama kepada kemanakan. Struktur kekerabatan matrilinear Minangkabau, orang Minang merujuk garis keturunannya dari garis ibu atau matrilinear. Ikatan kekeluargaan dibentuk oleh lingkaran ibu dengan anak-anaknya dan saudara ibu, baik perempuan maupun laki-laki. Orang yang satu ikatan keluargaan adalah orang yang bersuku sama. Kelompok sesuku ini biasanya dipimpin oleh seorang anggota keluarga laki-laki yang disebut mama. Mama tertua dalam kelompok sesuku disebut tungganai. Ingat itu ya, tungganai, apa maksud tungganai? Kelebihan dan kelemahan matrilinear Minangkabau. Kelebihannya, perempuan lebih kuat dari secara ekonomi karena mewarisi harta. Laki-laki turut bertanggung jawab melindungi kemanakan. Anak dipangku, kemanakan dibimbing. Perempuan Minang menikah dengan suku lain, anaknya mendapatkan 2 suku. Jadi kalau maksud suku lain itu misalnya dengan luar Minang, dengan Jawa. Kalau perempuan Minang menikah dengan laki-laki Jawa, nah karena Jawa itu patrilinear, Minang matrilinear, maka anaknya suku Jawa sekaligus juga suku Minang. Kalau terjadi perceraian, anak dalam lindung keluarga ibu, nah, itu kelebihannya. Kalau terjadi perceraian, anak. Kelemahannya,
anak dari laki-laki Minang yang menikah je wanita luar Minang, tidak punya suku, tidak punya warisan. Itu kelemahannya kalau laki-laki Minang nikah je perempuan luar Minang, hilang suku awak. Nah, lu suku anak awak tu hilang kalau awak laki-laki Minang nikah je padusi di luar Minang. Nah, laki-laki Minang kau kurang suku nikah dengan wanita luar Minang. Nah, jadi itu yang yang mengakibatkan ya orang Minang tu lebih, laki-laki Minang tu lebih suka mengambil istrinya orang Minang loh. Tapi kalau padusi Minang banyak nan cadik-cadik dia suami orang luar Minang. Tapi laki-laki luar Minang yang dapat suami orang Minang tu ya beruntungnya, sebab padusi Minang tu lebih pandai dibandingkan padusi-padusi lain. Nah, di Minangkabau itu ada istilah malakok. Malakok tu kalau misalnya orang lari luar Minang, inginnya menjadi orang Minang, bolehnya malakok ke satu suku. Istilahnya tabang batumpu inggo mencakam. Jadi kalau tabang banawa orang Minang kau keluar, nah suku ni hilang dah, tu namanya batumpu. Kalau datang orang luar, kalau ada kapo bisanya mencakam, bisa diterimanya menjadi suku Minang. Istilah-istilah kekerabatan ada samande, sa nenek, sa jurai, sa gae, sa parui, sa niniak, sa suku. Itu istilah-istilah antara lain. Mengenai peran perempuan Minangkabau, perempuan kau istilah umum. Perempuan Minang itu disabui nyo menjadi limpah peh rumah nan gadang, sumara anjuang nan tinggi, dipanggil sebagai bundukan duang, limpah peh rumah nan gadang, sumara anjuang nan tinggi. Maknanya apa? Sebagai lambang kehormatan dan kemuliaan, bundukan duang kau bukan hanya hiasan dalam bentuk fisik dan kepribadian, tetapi memahami adat, sopan santun, basa-basi dan berpakaian yang pantas. Kau bundukan duang itu harus memahami adat sopan santun, mengutamakan budi pekerti, memelihara harga diri, mengarati agama, memahami aturan agama, melaksanakannya ajaran agama kau, memelihara dirinya dan masyarakat dari dosa. Tak dirinya saja dari masyarakat tu bundukan duang itu bertanggung jawab lu tu memelihara dari dosa. Nah, kalau berkaitan itu ada 3 macam perempuan Minang menurut Idrus Hakimi. Bukan tiga macam ya. Yang pertama disebut perempuan. Siapa perempuan dan budi pekerti baik, sopan santun, adabnya tinggi, tawakal kepada Allah, memakai basuh basi, tahu eriang jogendeang, mulik mani, basuh ketujuh, pandai bagawa samu gadang. Itu perempuan namanya. Adalah padusi ko dipanggil orang Simarewan. Simarewan ko padusi yang rendah budi pekertinya, bantu gatah cahaya, iko elo etan ketujuh, bak cando pimpiang lereng, co baliang-baliang dete buki, balaki umpama tido, panguni neraka lampi tujuh. Itu benar tu kalau Simarewan ko. Yang ketiga ada padusi mambang tali awan. Padusi sombong, perempuan sombong, ndak punya rasa hormat, gilo hormat, suka diambo-ambo orang. Bangkin diambo orang kambang lubang hidungnya. Itu perempuan tinggi hati, mengecek sama gadang, angan-angan indah ado kanan lain. Tah sambil juo laki awak dibincang, bapak si upiak sebut, bapak si buyuang segala lebih dari orang. Itu perempuan macam-macam padusi menurut Idrus Datuk Raja Hakimi tahun 1991. Beliau adalah mantan Ketua Elkam Sumatera Barat. Kemudian ada aturan untuk padusi ke sumbang 2 balih, masih sumbang 2 balih itu. Nah, kalau yang salah caranya, jadi artinya buruk cando. Kalau sumbang 2 balih itu ada 2 macam sumbang bagi padusi Minangkabau. Sumbang duduk perempuan Minang. Jadi duduk terus sopan. Jadi aturan ko tentang kalau dilanggar ko namanya sumbang, duduk sopan, duduk basimpuh, ndak baselo dah macam lelaki. Tak boleh mencangkuang dah, tak boleh menagang lutut. Ketika duduk itu di atas kursi duduklah menyampiang. Menyampiang duduk, jangan mengangkang lah. Paha dirapian, pau dirapian. Jika boncengan jangan mengangkang. Jadi kalau padusi mengangkang duduk berbonceng je motor, itu dianggap sumbang tu. Sumbang tagak. Padusi ko dilarang tagak di muka pintu atau di janjang, di tangga. Jangan tagak di pinggir jalan. Jangan tagak awak di jalan. Kalau ndak do yang ni nanti. Nah, kemudian tagak je laki-laki yang tidak muhrim awak, tidak muhrim padusi, itu sumbang tagaknya bentuk tu.
Nah, sumbang jalan padu perempuan Minang. Kalau berjalan perempuan Minang ko harus bakawan. Nah, paling kurang jo anak ketek. Jangan berjalan capek-capek, tagay-gagih, apalagi menongkak-nongkak jalan tu, malantak-rantak. Nah, jika berjalan dengan laki-laki berjalanlah di belakang. Jangan awak di muka lo jalan. Ingat ada kisah Nabi Musa dulu, jo anak gadis Nabi Su'aib. Nah, dulu perusi anak Nabi Musa tu yang ditolong dek Nabi Musa memandian minuman kambingnya. Tapi nya berjalan di muka rasa indak sopan. Tak lama rasanya tampak kakinya dari belakang dek Nabi Musa, disuruh Nabi Musa jalan kau dari belakang badan mengkon. Jadi jangan malah jalan ketika bersama dengan sebaya. Jangan malah orang berjalan kalau dia foto. Itu sumbang di jalan pun diatur. Nang kampe sumbang kato, mangecek itu harus lemah lembut. Bakato ndak banyak-banyak harus ngenek sebab katonya, tapi nang perlu. Ndak bukan bakato mengecek sestek ni ndak perlu lo anak masuk tu. Jadi jangan bantu murai batu atau air batajun. Mengecek tu bantu murai batu juga air tajun. Jangan menyela atau motong-motong kata orang. Dengarkan dulu hingga selesai. Bakatolah yang baik. Itu perusi Minang tu harusnya. Kalau nama berlawanan dia tu, itu nak sumbang dalam bakato. Sumbang caliak. Perempuan Minang itu tak boleh menantang pandangan lawan jenis. Kalau mengecek je laki-laki, pandang kanan lain atau menunduk atau melihat ke bawah. Jangan melihat, jangan cocok melihat ke jam tangan, ke jam dinding bagai kalau ada tamu. Jangan suka matik-matik diri. Kau matik-matik diri jawab berbadak-badak. Itu di muka narami, itu tak boleh tu. Itu sumbang nama. Sumbang makan perusi Minang. Jangan makan sambil tagak. Yang pamakan jo tangan ganggamlah nasi jo juang jari. Bawa ke mulut pelan-pelan. Dan jangan membuka mulut kadang-kadang. Ketika makan dengan jo sendok, jangan sampai sendok baradu-radu jo gigi, berbunyi-bunyi sendok di gigi tu. Nah, jadi ingat-ingat dalam batang buah. Kalau batang buah makan awak, dia lama rasanya sampai jari yang orang. Kalau awak bertamu kalau di rumah awak lewat sama awak, pukul lah. Sumbang pakaian perempuan Minang. Tak boleh memakai baju sampik jo jarang dah. Tidak boleh yang menampakkan rasio tubuh. Apalagi tersimbah dari atas sampai ke bawah. Gunakanlah baju yang longgar, yang sarasi dengan warna kulit dan kondisi yang tapek agar rancak dipandang mata. Sumbang karajo perempuan Minang. Perempuan Minang ko karajo yang ringan-ringan saja, tidak rumit-rumit dah. Pekerjaan suri serahkanlah pada kaum laki-laki. Jika karajo di kantor yang rancak adalah menjadi guru. Di perusi Minang ko yang rancak menjadi guru. Sumbang tanya perempuan Minang, jangan bertanya macam menguji. Bertanyalah dari jauh lemah lembut, simaklah lebih baik dulu, baik-baik baru bertanya jaleh-jaleh. Jadi tanya menguji jangan. Boleh tanya sambil ngijok-ngijok. Itu. Sumbang jawab perempuan, ketika menjawablah dengan baik. Jawablah asal pertanyaan, jawaban sekadarnya. Dan perlu dijawab, yang perlu dijawab, jawab. Tinggalkan yang tak perlu. Itu sumbang bagawu perusi atau perempuan Minang. Jangan bagawu je laki-laki hanya diri sendiri yang perempuan. Awak seorang dalam perusi sebenarnya bangga loh. Saya yang paling cantik di sini. Itulah judulnya. Itu ya awak saya seorang dapat tino situ. Jadi jangan bagawu awak je laki-laki kalau awak seorang saya perusi situ. Mindar. Jangan bagawu dengan anak ketek, apalagi permainan anak ketek tu. Pelihara lidah dalam bagawu, ikhlaslah dalam molong agar sanang teman dengan kita. Sumbang kurinah Minang tidak boleh bersih-bisik saat tengah bersama-sama. Jangan bersih-bisik awak hilang kambing orang. Itu kecil orang awak. Bersih-bisik awak hilang kambing. Itu. Jangan menutup hidung di keramaian. Kecuali kini pakai masker awak. Pakai masker itu bukan termasuk kurinah yang dilarang. Bukan itu yang dimaksudnya. Jadi awak mengecek tutup hidung di narami. Pakai masker boleh. Jangan galak di atas penderitaan orang. Apalagi engkau galak tak apa, tabak-bahak. Jika bagalui bercanda bagarah secukup saja. Dia gagailah bagalui itu bagarah tu. Agar tidak setinggung orang yang menangah. Jagalah kepercayaan orang lain. Jangan seperti musang babulu ayam. Itu kurinah namanya. Jadi itu diatur. Sumbang dua balik namanya. Sudah tu peran laki-laki Minang Kabau.
Laki-laki Minangkabau ke perannya sebagai kamanakan, sebagai mama, sebagai ayah, sebagai pengulu, sebagai orang Sumando. Nah, laki-laki itu sebenarnya di Minangkabau itu menjadi pengawasnya, pelindung dalam kaum. Dan sistem perkawinan Minangkabau. Syarat kawin nikah di Minangkabau itu pertama laki-laki dan perempuan Minang yang akan dinikahkan wajib beragama Islam. Wajib beragama Islam itu kalau orang Minang yang akan dinikahkan. Artinya orang Minang itu harus beragama Islam. Kawin nikah dengan menggunakan syariat Islam. Pakai syariat Islam. Tuan nikah lah ijak kabur pakai syariat Islam. Nah, sudah tu pestanya pakai pesta-pesta setan. Nah, itu tidak masuk ada tu. Tidak sedarah atau sesuku kecuali tidak senagari. Nah, kalau misalnya tidak senagari, tidak sesuku dah. Yang apa tu sanagari tidak boleh. Itu paling pantang tu sebenarnya. Kawin sesuku senagari. Tidak boleh tu. Saling menghormati calon mertua. Calon mintua harus dihormati. Calon malapulai punya pekerjaan dan penghasilan. Itu. Jadi kalau awak laki-laki, perempuan jadi merapulai karajo indak ke babini lo jalai. Harus bakar rajo dulu tu bakasunya. Kalau ndak jual ke dia makan anak orang. Tata cara dan tak perkawinan. Nah, pertama meresek ditanya-tanyoi. Kedua meminang lai betimbang tando. Ketiga mantah siriah. Nah, kampi ada babaki bagai. Nah, itu baru ada malam bainai menyambut merapulai, penyambutan di rumah anak daro, tradisi setelah akad nikah. Nah, jadi menyambut merapulai itu penyambutan awal ketika itu nikah sekali. Nah, tradisi setelah akad nikah itu apa? Sistem waris. Dasar penentuan sistem waris Minangkabau adalah sistem kekerabatan matrilineal. Jadi waris itu berdasarkan garis keturunan ibu. Ahli waris itu ditarik di keturunan ibu baik laki-laki maupun parusi. Aratu pusako terdiri pusako tinggi, pusako rendah. Pusako tinggi atau warisan turun-temurun atau nenek moyang diperoleh dengan tambilang besi atau menukur dulu. Tidak bisa dibagi dah. Tak bisa dimiliki secara bersama. Hak pemanfaatan secara ganggam bauntua. Jadi ganggam bauntua artinya menurut parui. Tidak bisa dimiliki secara kolektif ya. Tidak bisa dibagi-bagi secara pribadi tidak bisa, tapi dimiliki secara kolektif itu bersama. Cara pemanfaatannya secara ganggam bauntua kok ditantuan penerimanya menurut parui sianu gitu ah. Nah, contoh pusako tinggi. Contoh pusako tinggi itu rumah gadang, pandam pakuburan, sawah ladang, hutan tanah, luak tapian, dan dangau paladangan. Nah, itu. Pemanfaatan dapat karena gadih gadang ndak balaki. Jadi ratu warisan kok boleh dimanfaatkan kok dijual boleh. Apabila satu gadih gadang ndak balaki artinya untuk memperoleh 6 perusi. Nah, untuk beralek. Yang kedua untuk mai tabujua di halaman ada kematian. Ada orang Minang cara adai kan ada kematian itu ada menuju hari, ada sampai 10 hari, 100 hari. Nah, itu dalam adai Minang itu dilakukan itu. Itu kadang-kadang terakhir buka dulu sampai mendabiah jawi itu. Dia membangkit batang terandam, Kalau ada nan apa namanya yang punya masa depan yang bagus ingin disekolahkan ke luar negeri, pakai Arto Pusako tu, boleh Arto Pusako dipakai. Nah, jadi pusako randah, kalau pusako randah itu hasil pencarian suami istri, pewarisannya menggunakan hukum Islam. Jadi kalau pusako randah itu menggunakan hukum Islam. Nah, jadi itu bahan awak tentang sistem kekerabatan. Nah, kalau ada bertanya silakan ditanyakan di bawah di kolom komentar di WA kok, buat pertanyaan di situ. Nah, Pak jawab cek. Nah, sudah tu di samping membuat pertanyaan di grup itu di komentar YouTube Pak tu. Nah, buatlah silsilah keluarga kau tugas. Buat silsilah keluarga masing-masing. Jalur amak katanya sampaikan nenek ke samping amak sampaikan anaknya namanya. Jalur ayah itu jo. Tulis nama mamak kau. Mas anak ibu awak, mas anak pisang awak, mas anak bapak awak baku segala macam. Sudah tu buat contoh-contoh perangai nak gani Minang yang melanggar sumbang do waleh. Ba pendapat anda tentang tu tulis tu. Tu tugas awak.